Pembalap utama tim pabrikan Yamaha Fabio Quartararo tertangkap kamera sedang nyemplung ke dalam boks tempat sampah di belakang pedok MotoGP Mandalika di hari pertama. Tempat sampah berwarna hijau itu sudah diisi air dan es batu. Setelah sebelumnya mencoba masuk di bak tempat sampah kecil, akhirnya pembalap asal Prancis ini dapat bak yang berukuran lebih besar. Got a plunging pull upgrade, tulis akun Instagram Yamaha MotoGP. Hal ini wajar dilakukan beberapa pembalap MotoGP yang sebagian besar berasal dari Eropa dengan iklim lebih dingin dari Indonesia. Pada sesi latihan bebas di hari Jumat, suhu udara di sekitar sirkuit Mandalika tercatat 29 derajat Celcius. Sedang suhu di permukaan tanah mencapai 57 derajat Celcius dengan kelembapan 76 derajat. Di MotoGP Mandalika ini, Fabio Quartararo mampu lolos ke kualifikasi Kyoto dan start dari posisi 6. Namun sayangnya saat sprint race hanya mampu finish ke-12 setelah sebelumnya sempat bertarung di rombongan kedua memperebutkan posisi kelima. Quartararo mengatakan dirinya harus memacu motor secara defensif selama sprint race untuk menghindari disalip. Quartararo mengaku memiliki kecepatan tetapi dirinya tidak dapat menyalip. Ini adalah poin yang perlu ditingkatkan. Johann Zarco berhasil masuk ke Kyoto untuk kedua kalinya tahun ini di Mandalika, sebelum kemudian menempatkan motor RC113V-nya grid start terbaiknya tahun ini yakni di posisi ke-7. Dalam sprint 13 lap, Zarco bertarung dengan banyak pembalap untuk memperebutkan posisi 10 besar dan meraih posisi ke-8 dengan meraih 2 poin, yang mana ini raihan poin kedua kalinya bagi HRC di hari Sabtu pada tahun 2024. Hasil ini menyusul finish terkuat pembalap asal Jepang tersebut di Misano pekan lalu. Dengan raihan poin ini, Zarco merasa sangat senang. Bahkan menurutnya meraih 2 poin ini rasanya seperti kemenangan pertama hari itu. Zarco kemudian menjelaskan dalam balapan, dirinya bisa bertahan dengan grup kedua yang mencatatkan waktu putaran yang sangat bagus, tapi dirinya ternyata bisa mengikuti mereka. Bahkan, Zarco mengaku mencoba menyerang Maverick Viñales beberapa kali, jadi dirinya sangat senang bisa melakukan itu. Namun, Zarco berharap race pace-nya tidak akan secepat ini besok karena sulit untuk mempertahankan race pace seperti untuk balapan dengan 2 kali lebih banyak lap. Zarco pun menilai biasanya dengan ban belakang medium para pembalap harus sedikit lebih lambat untuk menjaga ban tetap bekerja selama balapan 26 lap. Untuk balapan utama di hari Minggu, Zarco cukup pede karena di sprint saja bisa meraih posisi ke-8. Jadi, balapan hari Minggu, Zarco yakin memiliki kesempatan untuk tetap berada di 10 besar. Sejumlah pembaruan termasuk aero fairing baru di Misano telah membantu memberikan Honda lebih baik dalam menikung dan stabilitas. Sementara itu, RC113V telah menemukan cengkraman yang lebih baik dibandingkan dengan yang dimilikinya di awal tahun. Meski akselerasi masih menjadi kelemahan terbesar RC113V saat ini, menurut Zarco, pembalap asal Prancis itu kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang feeling yang ia butuhkan di atas motor untuk terus kompetitif di balapan-balapan berikutnya. Pembalap VR46 ini bersaing ketat dalam perebutan posisi terdepan pada paruh pertama sprint setelah merebut posisi kedua dari Pedro Acosta di lap pembuka. Namun, harapan Bezzecchi untuk naik podium pupus ketika ia mengalami rem pulang saat memasuki tikungan 10 di lap ke-7 dari 13 lap dan hampir saja melipas pemimpin balapan Bagnaia. Hanya beberapa inci yang memisahkan kedua pembalap Ducati tersebut saat Bezzecchi keluar lintasan, meskipun ia dapat bergabung kembali untuk finish di urutan keempat. Bezzecchi mengatakan bahwa ia telah mengalami banyak goncangan pada motor GP23-nya sepanjang akhir pekan di Mandalika. Tetapi ketika hal itu terjadi di sprint, hal itu membuat kampas remnya terlepas untuk pertama kalinya, sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Bagnaia mengatakan bahwa ia bisa mendengar Bezzecchi datang dari arah belakang motor Ducati yang dikendarainya saat itu. Dan Bagnaia pun sudah bersiap-siap untuk mendapatkan tabrakan dari Bezzecchi. Juara dunia 2 kali berturut-turut ini telah mencatatkan 7 kali DNF di tahun 2024, dengan yang terakhir terjadi akhir pekan lalu di GP Emilia-Romagna. Hal itu membuatnya tertinggal 24 poin dari Martin menjelang sprint di Mandalika. Meskipun kecelakaan yang dialami rider Pramac saat memimpin di lap pertama membuat Bagnaia berhasil memenangkan balapan dan memangkas ketertinggalannya menjadi 12 poin.
Terlepas dari kemenangan sprintnya, Bagnaia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut karena betapa cepatnya situasi kejuaraan berubah pada tahun 2024. Dan Bagnaia memberikan alasan mengapa hal ini terjadi. Bahkan Bagnaia menyebut MotoGP 2024 sebagai musim yang penuh dengan crash yang penuh kesalahan sendiri. Bagnaia menilai hal ini disebabkan karena performa ban. Menurutnya, ban belakang punya grip yang sangat bagus. Tapi, motor MotoGP saat ini juga dituntut untuk mengerem dengan sangat keras dan bagian belakang juga banyak membantu dalam pengereman. Tapi ban depan tidak sekuat ban belakang, ditambah masuk motor saat ini lebih cepat di semua tikungan. Bagnaia menambahkan ketika motor sudah berada di batas sangat mudah untuk mengalami kecelakaan. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut berhasil finish di tempat ketiga di belakang duo Ducati Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Sebelum mendapatkan podium ketiga hari ini, peraih 8 gelar juara dunia tersebut kesulitan hanya untuk sekedar merampungkan lomba. Tayal harapan untuk melihat Marquez melejit pada sesi balapan utama esok hari pun menggaung meski dia start dari urutan ke-12. Hal itulah yang juga diharapkan oleh mantan rekan setim Marc Marquez saat masih di Repsol Honda, Dani Pedrosa. Melalui siaran DAZN, Pedrosa tak sungkan untuk melontarkan pertanyaan kepada Marquez sesaat setelah dia melakukan selebrasi. Pria yang kini bekerja sebagai pembalap penguji atau test rider KTM tersebut memuji Marquez yang melakukan start gemilang. Berkat hal itu, posisi Marquez langsung melejit sejak awal balapan dengan ritme yang konsisten di atas motor Ducati Desmos edisi GP23. Pedrosa pun menanyakan kepada rider berusia 31 tahun itu apakah dia akan bisa melakukan hal serupa untuk balapan utama esok hari. Mendengar pertanyaan Pedrosa, Marquez menyebut bahwa momen start adalah momen yang sangat mengandalkan insting untuk bisa melejit. Tidak sedikit pembalap yang harus berimprovisasi di lap pertama meski sebelumnya sudah mengantongi strategi dari para kru. Selain start yang bagus, minimnya melakukan kesalahan yang akan membantu mendapatkan hasil baik pada MotoGP Indonesia 2024. Jorge Martin yang start dari posisi pertama dalam balapan yang digelar di sirkuit Mandalika itu sejatinya memulai balapan dengan baik. Namun nasib sial harus didapatnya pada tikungan 16. Kala itu Martin harus terjatuh dari motornya kendati masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan. Hanya saja Martin harus berjuang ekstra karena dia merosot ke posisi terakhir. Hingga pada akhirnya rider berjuluk Martinator itu berhasil finish di posisi 10. Usai balapan, Martin sama sekali tidak mengerti kenapa dirinya bisa terjatuh di tikungan 16. Karena menurutnya motornya dalam kondisi yang normal. Namun begitu, Jorge Martin masih ingin memeriksanya lebih dalam insiden itu. Hal itu tentu saja penting dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di balapan utama besok. Lebih lanjut, Martin menyampaikan kalau dirinya tidak memacu kuda besinya sampai batas maksimal. Pada intinya, Martinator sangat nyaman dengan motornya selama menjalani sesi yang ada. Tapi dia juga tidak mengerti kenapa bisa alami kecelakaan horor di sesi sprint race. Dugaan awalnya Martin menilai crashnya karena ada yang tidak beres dari aspal Mandalika. Karena memang suhu aspal lintasannya sendiri sudah mencapai 63 derajat Celcius, yang mana ini suhu tertinggi dibanding aspal sirkuit lain.